Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sukmawati Juliani dengan NIM K4318022 dari kelas B akan mempresentasikan mengenai poliploidi. Di sini, saya akan membahas mengenai pengaruh poliploidi terhadap jaringan dan organ reproduktif pada musa SP. Oke, yang pertama adalah poliploidi. Apa sih poliploidi itu? Poliploidi merupakan kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom atau genom lebih dari sepasang. Organisme yang memiliki keadaan demikian disebut sebagai organisme poliploid. Tipe poliploidi dinamakan tergantung banyaknya set kromosom. Triploid dengan set kromosom 3N, tetraploid dengan set kromosom 4N, pentaploid 5N, hexaploid 6N, dan seterusnya. Di alam, poliploid dapat terjadi karena keadaan lingkungan yang ekstrim atau persilangan yang diikuti dengan gangguan pembelahan sel. Poliploidi buatan dapat dilakukan dengan mutagen. Poliploidi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu autopoliploid. Autopoliploid terjadi apabila suatu spesies karena salah satu sebab di atas menggandakan set kromosomnya dan kemudian saling kawin dengan autoploid lain. Yang kedua yaitu allopoliploid. Allopoliploid terjadi karena persilangan antar spesies dengan genom yang berbeda, tanpa diikuti reduksi jumlah sel dalam meiosis. Di sini ada Musa balbisiana, contoh dari diploid, dan juga Musa acuminate, contoh dari triploid. Berikutnya, kita akan membahas mengenai Musa SP. Para ahli pemulia umumnya sepakat bahwa Musa acuminate dan juga Musa balbisiana merupakan nenek moyang bagi pisang untuk yang dikonsumsi. Kedua spesies bersifat diploid dengan genom yang disimbolkan berturut-turut dengan huruf AA untuk Musa acuminate dan juga BB untuk Musa balbisiana. Dalam perjalanan evolusi, sifat liar yang dicirikan dengan fertilitas bunga yang tinggi dan mampu membentuk biji, lama-kelamaan mengalami perubahan, dan selanjutnya tanaman kehilangan sebagian, bahkan seluruh dari sifat ini. Hal ini terjadi baik pada kepala sari maupun bakal biji, sehingga semua klon-klon pisang budidaya bersifat steril dan tidak berbiji. Nah, selain diploid, pisang-pisang yang dikonsumsi umumnya memiliki kromosom triploid, sedangkan hasil persilangan ada pula yang tetraploid. Seperti yang diketahui pada kebanyakan tanaman budidaya, kenaikan set kromosom dapat meningkatkan produktivitas. Hal yang sama juga terlihat pada pisang. Secara umum, pisang triploid mempunyai penampakan batang dan buah yang lebih besar dibandingkan dengan pisang diploid. Poliploidi pada pisang ada yang bersifat autoploid AAA, ada pula yang alloploid atau AAB dan ABB. Konsekuensi poliploidi terhadap organisme genom dapat dilihat dengan jelas pada peristiwa hibridasi. Persilangan Musa acuminate dan juga Musa balbisiana melahirkan hibrid AB. Sedangkan triploid diduga terjadi akibat restitusi genom setelah penyerbukan serbuk sari pada bakal biji yang tidak membelah dengan sempurna set kromosomnya. Begitu pula pada persilangan tetraploid. Ini adalah morfologi dari Musa SP sendiri dan juga organ reproduktifnya. Nah, untuk bagian inflorescence-nya di sini dari spesies diploid, triploid, dan juga tetraploid itu terdapat perbedaan pada bentuk, pada apexnya, dan juga warnanya. Nah, di sini itu yang diploid dan tetraploid memiliki perbedaan yang spesifik, di mana keduanya merupakan induk dari pisang triploid. Nah, triploid sendiri merupakan kombinasi dari keduanya. Jadi bisa dilihat pada male budnya yang diploid itu berbentuk naro oval. Terus yang tetraploid
Ada yang Bordi Eval sama Landscape of OLED. Nah, sedangkan triploidnya itu merupakan gabungan dari keduanya. Begitu pula untuk ciri-ciri yang lain. Bisa dilihat pada male flower colornya atau warna dari bunga jantannya. Yang triploid juga merupakan kombinasi dari diploid dan juga tetraploidnya. Untuk gambar yang sebelah kanan, ini merupakan inflorescence-nya dari spesies yang dilakukan untuk percobaan. Nah, yang berikutnya yaitu mikroskopis dari organ reproduktif Musa paradisiaca. Yang pertama yaitu ada fotomikrograf dari branch-nya. Nah, di sini pada gambar A sampai D ini merupakan transverse section-nya, sedangkan yang E ini merupakan surface view. Nah, di sini CO sama dengan kolenkim, EP epidermis, FI fiber, PA papilla, PH phloem, ST stomata, VB vascular bundle, XI xilem. Untuk gambar yang berikutnya yaitu fotomikrograf dari bunga dan juga ovarinya. Untuk gambar yang A itu merupakan karpel yang berbentuk trilocular ovary. Nah, terdiri dari 5 stamen, tepal yang bebas dan juga bagian luar dari tepalnya. Yang B merupakan ovarinya, C adalah internal tepal, yang D eksternal tepal. CA merupakan karpel, EP epidermis, SE subepidermal layer, ST stamen, T tepal, TF adalah free tepal, FVB adalah vascular bundle-nya. Nah, gambar yang paling bawah ini adalah fotomikrograf dari anther. Nah, yang A itu adalah tetrasporangiate anther dan juga yang B adalah connective region. VB adalah vascular bundle-nya. Nah, di sini salah satu penelitian itu meneliti mengenai polen dari spesies yang diploid dan juga triploid. Secara morfologi, polennya itu sama dengan penelitian-penelitian yang lain. Namun, ukuran serbuk sarinya berbeda antara kultivar pisang. Pisang panjang butiran serbuk sari rata-rata 45 sampai 122 mikron. Nah, ukuran serbuk sari dari genom kultivar pisang B lebih besar daripada genom A. Sedangkan kultivar pisang triploid dapat dihasilkan serbuk sari yang lebih besar dibandingkan dengan pisang diploid. Dapat dilihat sendiri ukuran dari polennya. Secara morfologinya sama, baik tipe polen dan juga tipe aperturnya. Ini adalah gambar mikroskopis dari polen beberapa kultivar pisang yang dijadikan sebagai objek percobaannya. Ini adalah referensi yang saya gunakan, beberapa referensi baik jurnal maupun buku. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah poliploidi itu menyebabkan bunga yang diikuti pula oleh membesarnya polen dan juga buah dari Musa sp itu menjadi lebih besar dan juga tidak berbiji. Persilangan tanaman yang memiliki perbedaan taraf ploidi menyebabkan keberhasilan pembentukan biji yang rendah. Rendahnya pembentukan biji disebabkan oleh reduksi ovul yang tidak dibuahi oleh sperma dari serbuk sari dan juga ketidakseimbangan embrio dan juga ovul yang steril. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.